Oke, kita lanjutkan sedikit ya untuk materi yang berikutnya yang saya rasa cukup menarik ya, adalah komunikasi engineering ya. Jadi untuk profesi engineering ya, itu media komunikasinya itu banyak ya. Oke, pertama seperti biasa kita samakan persepsi tentang kata komunikasi ya. Sini katakan pada proses pengembangan produk harus ada komunikasi di antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pengembangan produk. Oke, ya sepakat ya, kalau kita ingin membuat sesuatu ya pasti kita harus berdiskusi antara mungkin yang mesan dengan yang membuat. Atau kalau timnya banyak ya harus ada komunikasi agar nanti produknya akan berjalan dengan sempurna ya. Seperti ini tim robot ya yang memenangkan di tingkat regional itu komunikasi ya. Jadi proses ya saling tukar menukar informasi ya. Di sini komunikasi antar anggota tim pengembang, misal antara anggota tim perancang, antara perancang dengan bagian produksi ya. Jadi itu komunikasi bisa terjadi antar orang dengan orang ya. Kemudian jenis komunikasinya ini bisa tulisan, bisa grafis, bisa simulasi, bisa verbal, bisa presentasi. Jadi ini sudah lebih luas tentang komunikasi, jadi bukan kita tahunya komunikasi kan verbal kan. Kalau kita berdiskusi dengan orang itu dikatakan komunikasi, tapi kita membuat tulisan itu merupakan jenis komunikasi. Sekarang yang kedua sumber informasi. Ya, seperti kita tahu internet itu sumber informasi yang unlimited ya. Mau cari apa saja ada. Dan informasinya bebas ya, mulai dari informasi yang positif sampai yang negatif itu semua tersedia. Ya tinggal terserah Anda ya, terserah kita untuk mengaksesnya atau tidak. Sampai ya, terjadinya kriminal itu karena dia belajarnya juga dari media ya. Oke, yang kedua jurnal ilmiah dan proceeding ini sudah spesifik ya. Ini sumber informasi untuk engineering ya. Sebetulnya untuk profesi yang lain ya juga ada dengan komunikasi jurnal ya. Kemudian bisa melalui kamus atau ensiklopedia, bisa melalui buku yang dibuat oleh suatu profesi tertentu, bisa berupa majalah yang khusus untuk profesi tertentu. Misalkan majalah, kalau dulu ada majalah tentang HP, ada majalah tentang komputer, tapi sekarang sudah kadaluarsa semua, semua beralih ke internet. Ada bulletin, ini juga udah jarang. Ini rekan sejawab, kita udah yakin bahwa itu merupakan sumber informasi dan yang terakhir database. Nanti kita lihat perbedaannya dari sumber-sumber informasi yang ada. Kemudian sumber informasi melimpah, masalahnya bagaimana cara menyaring, mengevaluasi, memproses, dan menggunakan informasi yang ada. Jadi masalahnya muncul ya. Kalau dulu, waktu tahun 90-an ya, itu informasi sangat jarang. WhatsApp jarang, internet aja masih jarang. Kalau ingin butuh jurnal, biasanya kita request ke perpustakaan yang punya, kita order, minta tolong difotokopikan, nanti difotokopi, nanti baru dikirim ke kita. Itu dulu waktu proses mengerjakan tugas akhir. Karena
sumber informasi itu sangat sulit ya. Kemudian buku-buku juga sulit. Beda dengan sekarang. Sekarang itu over ya. Sumber informasinya over, kadang-kadang kita ada pekerjaan tambahan yang dulu tidak dilakukan, yaitu menyaring dan mengevaluasi. Karena semua informasi itu ya tersedia, mulai dari informasi yang benar dan informasi yang salah. Ya sampai-sampai ada beberapa orang yang sengaja memproduksi informasi yang salah. Itu sangat ya sangat berbahaya. Kalau dulu ya, zaman sebelum ada internet kita berbohong itu paling hanya 1-2 orang. Tapi kalau kita sekarang kalau mau berbohong itu bisa seluruh dunia bisa dengan bikin konten se yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Sehingga kita juga punya peran untuk menyaring atau mengevaluasi. Ya, seperti yang kasus yang lagi viral ya tentang yang informasi yang menginformasikan sebuah masjid memperdengarkan lagu yang tidak jelas ya. Dia mengambil foto, memvideokan seolah-olah itu informasi yang valid ya. Tetapi ada yang komplain dan ada yang melaporkan. Jadi sumber informasi itu banyak ya, dan kita harus hati-hati ya, menyaring dan mengevaluasi. Itu yang kata kuncinya sekarang. Karena terlalu banyaknya informasi yang ada. Sekarang untuk menyaring informasi dengan menggunakan ini prinsip CARDS, credibility, akurasi, relevansi, date, dan source. Yang pertama, credibility, siapa yang mempublikasikan, situsnya apa, siapa penulisnya, dan apakah seorang pakar di bidangnya atau tidak. Seperti kasus obat corona itu yang punya title profesor dan ternyata itu bukan bukan title akademik ya, tapi panggilan. Kemudian yang kedua akurasi, ya, apakah informasi yang didapat sama dengan sumber lainnya, artinya di cross check. Kemudian relevansinya, apakah situs relevan dengan pekerjaan atau masalah yang dihadapi. Apakah situs itu mendefinisikan ruang lingkup dan tujuan yang jelas. Siapakah pemakaian yang dituju. Ini banyak dari ya mahasiswa yang kadang-kadang mengambil data-data dari situs yang tidak kredibel ya. Seperti Wikipedia itu nggak bisa dijadikan rujukan ya. Karena penulisnya itu nggak jelas banyak ya. Yang nulis itu banyak, itu kan website yang untuk sharing informasi, siapapun bisa menulis ya. Kemudian date, apakah informasi dalam situs terupdate atau tidak? Apakah situs memiliki link yang tidak mati ya? Itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian yang terakhir, source, apakah isi halaman situs tersebut mengutip sumber-sumber dari media cetak atau elektronik lainnya? Apakah halaman ini itu memiliki daftar pustaka? Jadi kalau kita ingin menulis sesuatu tuh pasti ada daftar pustakanya. Kita bikin tugas akhir pasti ada daftar pustakanya. Jadi biasanya nggak pernah ada tulisan yang tidak ada daftar pustakanya. Pasti ada daftar pustakanya. Kalau tidak ada berarti memang itu tulisan yang pertama sekali. Itu kemudian yang kedua contoh database. Ya. Yang definisi database adalah tipenya terindeks dan abstrak.
Ini contohnya ya, Engineering Index. Kemudian ada yang full text collection, ini yang biasa kita akses, yaitu ScienDirect dan IEEE ya. Ini database yang valid ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena ya ada organisasinya kan. Ada organisasinya, kemudian websitenya di-maintain dengan baik ya. Beda dengan full text collection yang tidak punya organisasi ya. Biasanya yang jurnal-jurnal internasional yang tidak punya ini ya, punya induknya. Biasanya sebuah jurnal yang bagus itu pasti punya atau di bawahnya publisher ya, penerbitnya. Seperti ScienDirect juga kan dia sebuah publikasi, sehingga di bawah itu banyak jurnal-jurnal yang dia maintain, yang dia kelola. Kemudian citation database ya, ini juga masuk contoh database. Apa yang ada di dalam citasi? Ini di penjelasannya, peneliti diperbolehkan untuk mencari, untuk citasi dan abstrak, jurnal, citation, specific jurnal. Oke. Ini contohnya Science Citation Index ya. Ya, nanti kita perlu lihat lebih dalam lagi tentang database ini ya, karena ini sangat penting dan ya kita perlu lebih tahu lebih detail ya, tentang ini. Kalau yang ini ya kita udah tahu website yang berisi tentang jurnal-jurnal. Tapi yang ini apa isinya? Oke, kemudian yang berikutnya contoh referensi cetak ya. Kalau yang ini yang database yang online ya. Ini kan contoh-contoh online ya. Kalau yang contoh-contoh versi cetak ya, misalkan handbook ya banyak. Kemudian ada indeks, kemudian ada abstrak, ada dictionary. Ini kumpulan ya, ini kumpulan standar-standar. Contohnya ada textbook. Mungkin yang agak perlu penjelasan lebih detail nanti indeks. Ya. Kalau abstrak ya chemical abstrak ya kumpulan dari abstrak sesuatu topik ya. Kalau electrical abstrak juga bisa. Dictionary ya kamus tentang apa ya? Ini tentang IEEE standar ya. Jadi kamus atau daftar atau kumpulan IEEE standar dari bidang electrical ya, and electronic term. Oke, textbook ya. Nanti yang perlu dikaji lebih dalam tentang indeks dan tentang mungkin dictionary ya, tentang ini dua ini yang juga perlu di technical encyclopedia. Ya mungkin nanti apa perbedaannya. Kemudian ini contoh berikutnya, contoh sumber web. Nah, ini sama dengan database ya. Kalau ini nama apa alamatnya, database-nya yang tadi IEEE ScienDirect misalnya. Ini jenis-jenis websitenya bisa akademis, yang bersifat akademis seperti ini, www.avel.edu.au. Kemudian yang bersifat engineering, scientific, search engine. Jadi ada hubungannya antara sumber web dengan database. Karena web itu pasti ada database-nya.
Oke, berikutnya tentang menulis ya. Tadi kan itu tadi sumber informasi, yang kedua menulis ya. Insinyur yang sukses menghabiskan 24% dari waktunya untuk menulis ya. Jadi menulis itu sebuah media komunikasi. Contohnya adalah catatan riset. Jarang kita melakukan ini. Kita melakukan riset tanpa ada catatannya. Kemudian laporan teknis, spesifikasi desain, kita juga jarang. Seluruh bisnis tidak termasuk untuk profesi engineering, ya. Maksudnya yang biasa kita lakukan. Kemudian menulis secara efektif, artinya terencana dan struktur, singkat dan jelas sesuai dengan aturan tata bahasa yang benar, kesesuaian gaya tulisan dengan pembaca, menghindari penggunaan bahasa informal, dan seterusnya. Oke, kemudian jenis penulisan teknik bisa dalam bentuk buku catatan riset atau hasil eksperimen dan seterusnya ya, hasil pembicaraan, notulen pertemuan ya. Jadi yang pertama jenis penulisan yang bersifat mencatat kejadian-kejadiannya, hasil eksperimen, hasil diskusi pertemuan, hasil pembicaraan dengan rekan sejawat, kemudian memo dan surat bisnis ya. Kalau memo sering biasanya kalau kita mau minta persetujuan ya, yang aktif di himpunan ya, mungkin sering ya mesti minta memo ke ketua jurusan untuk mengadakan kegiatan apa, sehingga biasanya memo kalau di perkantoran itu berhubungan dengan anggaran biasanya. Kemudian email, kemudian laporan teknis. Kemudian ada juga komunikasi grafis ya. Di sini komunikasi bukan dalam bentuk verbal, bukan dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk gambar. Ya, biasanya menampilkan rincian teknis, misalkan rangkaian ya, diagram rangkaian. Yang perlu menghindari makna ganda dari penggunaan kata-kata dan tulisan. Atau dengan kata lain menghindari makna ganda dari simbol ya. Simbol, gunakan simbol yang standar. Misalkan kalau kita ingin menampilkan rincian teknis, kita hanya bikin bulatan ya, kita tidak tahu apakah ini sumber AC atau sumber DC. Ya, itu yang kita hindari itu kalau kita berkomunikasi secara grafis. Kemudian jenis representasi grafis ya, ini bisa berupa sketsa, gambar representasi, atau simulasi komputer jenisnya ya. Kemudian komunikasi grafis bersifat universal, artinya ya gunakan simbol-simbol yang sudah dipahami oleh seluruh komunitas ya. Misalkan ya kalau sama dengan bahasa ya. Bahasa kalau kita kan sudah tahu kalau kata jalan ya kita udah tahu jalan itu yang seperti itu. Sama dengan komunikasi grafis juga ada standar-standar atau simbol-simbol yang bersifat universal. Kemudian representasi grafis dibuat dengan menggunakan konversi dan notasi standar. Ini kelanjutannya dengan yang nomor 1. Kemudian insinyur mampu membuat representasi grafis yang menjelaskan pekerjaannya. Yang kedua, mampu membaca dan menerjemahkan representasi grafis yang dibuat orang lain. Itu kemampuan yang maksudnya insinyur bisa membaca dan menulis ya, dalam bentuk komunikasi grafis. Ini contoh komunikasi grafis ini.
Ini harus ada standarnya. Ini menggunakan standar American National Standard. Kemudian standarisasi gambar teknik, itu ukurannya, kemudian bentuknya, jenis untuk membuat garis, ukuran, bentuk, jenis untuk membuat huruf arsiran, kemudian arsiran, penyajian gambar penampang. Ini biasanya di mata kuliah menggambar teknik ya. Maksudnya menggambar teknik itu masuk ya komunikasi grafis. Kemudian ini contohnya untuk standar huruf. Kemudian kalau kita menggunakan komputer ya kita menggunakan software. Artinya informasi mudah dimodifikasi dan diperbarui. Sekarang udah jarang menggunakan komunikasi grafis dengan menggunakan kertas. Kemudian informasi dapat disampaikan dengan cepat melalui komunikasi elektronik karena sudah digital. Mudah digandakan, mudah dikirim, ya mudah dibawa. Yang kedua, membuat sejumlah produk engineering dalam database-nya sehingga memudahkan pertukaran dan akses data. Kalau dulu komunikasi grafis itu kan perlu ruang. Karena kertasnya bukan kertas A4, biasanya kertasnya A0 atau A1 yang sangat lebar. Kemudian memuat kumpulan desain dan paket software untuk analisis. Sekarang udah lebih maju untuk representasi grafis. Kemudian kalau kita dalam bentuk presentasi teknik ya seperti yang sudah dilakukan oleh kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Itu kan dalam bentuk komunikasi ya. Itu juga butuh skill ya. Tadi dari 3 kelompok itu sudah bagus ya. Dari segi komunikasinya ya. Jadi kelompok itu ingin mengkomunikasikan ya tentang contoh pelanggaran kode etik ya. Ya, dia kasih gambar, dia kasih tulisan macam-macam dengan desain yang menarik ya. Agar ya pesan yang ingin disampaikan itu nyampe ke pendengar, ke audien. Kemudian presentasi pada seminar, conference itu nanti akan sering Anda lakukan. Kemudian yang terakhir pertemuan profesional. Oke. Itu tentang komunikasi engineering ya. Semoga menambah wawasan. Seperti biasa untuk pertemuan berikutnya yang perlu dikaji tentang database ya, tentang ininya, citation dan indeks ya. Ini perlu dijelaskan lebih detail ya. Ini untuk yang mau membentuk kelompok 4 ya. Jadi tugasnya memberikan contoh real database ya. Artinya di situ tuh apa aja datanya, kemudian bagaimana bentuknya. Misalkan contoh citation index ini kan hanya ini aja dalam bentuk kalimat ya. Nanti diperjelas. Karena nanti ada hubungannya dengan website. Misalkan websitenya ini, tampilannya awalnya ini, nanti data yang bisa dicari apa saja. Itu nanti dikemas dalam bentuk presentasi seperti biasa ya. Sehingga ini lebih Pak, lebih jelas ya. Ini kan sementara kan abstrak. Indeks abstrak. Apa bedanya indeks dengan abstrak? Nah, nanti dikasih contoh. Contoh website database ya. Website yang ada database indeks dan abstraknya itu contohnya ini. Oke, dibikin jelas mungkin ya. Kalau ini kan tidak jelas hanya dalam bentuk tabel. Oke, yang ini kelompok 4.
Nanti yang mau mengambil ya untuk tugasnya contoh database ya. Fokus di indeks dan abstrak dan citasi ya. Kalau ini sudah jelas ini. Full text collection kita udah sering mengakses. Jadi nggak usah diberi contoh. Kemudian ini contoh referensi cetak ya. Ini maksudnya dicarikan penjelasan lebih detail ya. Kalau handbook oke ya. Contoh ini indeks dan dictionary. Oke, dua juga ini sebagai kelompok 5. Oke, nanti siapa yang mau mengambil ya dua topik tugas kelas, bukan tugas kelompok ya, seperti biasa 3 orang agar lebih efektif ya. Kalau 2 kasihan, kalau 4 kebanyakan, idealnya 3. Oke ya, jadi untuk kelompok 4 ini contoh database, kelompok 5 contoh referensi cetak. Silakan dibuat lebih jelas ya, bukan sekedar ini ya. Ini indeks, kemudian ada ini, dikasih contohnya. Ya paling enggak 2 atau 3 lah. Oke, saya kira itu untuk tugas untuk materi hari ini ya. Kita sudah menyelesaikan komunikasi engineering. Dan minggu depan nanti kita tambah lagi sedikit demi sedikit agar Anda punya wawasan yang lebih banyak tentang topik profesional isu. Mudah-mudahan kita nyampe ke ini, ke topik-topik yang lagi ngetren nantinya. Kita masih bahas yang dasar-dasar dulu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke.